Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi pada Pak Ibnu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman kelompok NIM Ganjil akan mempresentasikan tentang contoh soal dan latihan soal, lebih fokusnya ke pemrograman dinamis deterministik. Jadi langsung saja, eh, soal diambil di buku operasinya Lieberman. Anggotanya sebagai berikut, bisa dilihat. Lalu next, baik, untuk prosedural secara umum terkait deterministik, tidak ditampilkan di PowerPoint berikut. Kami langsung masuk ke beberapa soal yang terdapat di buku. Untuk yang pertama, contoh soal pertama itu yang terkait distribusi tim medis. Jadi kasusnya di sini adalah, bagi penjelasan, Dewan Kesehatan Dunia bertugas meningkatkan pemeliharaan kesehatan di beberapa negara terbelakang di dunia, dan terdapat 5 tim medis yang akan dialokasikan ke 3 negara. Dan iya, tim medis ini dikirim ke negara tersebut untuk meningkatkan perawatan kesehatan, pendidikan kesehatan dan latihan mereka. Nah, maka dari itu Dewan Kesehatan Dunia harus memikirkan bagaimana caranya, berapa banyak tim yang harus dialokasikan pada masing-masing negara agar tim tersebut dapat efektif dan memaksimalkan dari kinerja 5 tim tersebut. Dan tim harus dijaga utuh sehingga jumlah yang dialokasikan ke masing-masing negara haruslah bilangan bulat. Nah, ukuran kinerja yang digunakan adalah tambahan tahun tahun hidup atau additional person years of life untuk negara tertentu. Dan ditunjukkan pada tabel, nanti ada di slide berikutnya. Yang akan menjadi permasalahan utama adalah alokasi manakah yang dapat memaksimalkan ukuran kinerja. Jadi di sini fokus adalah memaksimalkan ukuran kinerja. Oke, baik. Untuk perumusan masalahnya itu, di sini kan tadi permasalahannya adalah berapa banyak tim medis yang perlu dialokasikan, di mana terdapat 3 negara. Artinya untuk variabel keputusan dari XN, di mana N 1, 2, 3. Yang wakilnya itu adalah negara. Dan di sini adalah ilustrasi pengalokasiannya dari state-nya, state yang tahap ke N, dialokasikan sebanyak XN, yang akan mempengaruhi tahap berikutnya N+1. Dan di sini di tabel berikut dijelaskan juga, ditampilkan juga pengaruh kualitas hidup atau pertambahan umur usia jika di sini misalnya medical teams-nya, tim kesehatannya kalau dikirimkan masih tersedia, maaf, kalau dikirimkan 0 ke negara satu, berarti kan tidak ada yang dikirimkan ini ke 3 negara, maka tidak akan mempengaruhi eh, tahun hidup apa usia manusia. Lalu kalau dikirim satu akan ke negara satu bertambah 45, kalau dikirim satu ke negara dua bertambah 20, kalau dikirim satu ke negara tiga itu bertambah 50, dan seterusnya sampai ini yang paling banyak, kalau misalnya dikirim sepenuhnya atau 5 tim ke negara satu bertambah 120, 5 tim ke negara dua 150, 5 tim ke negara tiga 130. Namun di sini ada konsekuensi di mana artinya kalau kita mengirimkan, misalnya kita mengirimkan 4 medis ke negara tiga gitu. Berarti kan artinya hanya tersisa satu, yang dimana satu ini harus kirim juga. Jadi harus habis tim medisnya. Nah, masalah tersebutlah yang menjadi topik di kasus berikut, di mana kita harus memaksimalkan eh, kualitas atau umur manusia agar meningkat, nanti jadi kinerjanya itu yang paling tinggi. Nah, di Cek, sini mungkin cek penjelasan Ulwan. apa? Ya, Ya, rekamannya ada kan ya? Rekaman presentasinya. Udah dibuat sudah, belum? Ganjil genap. sudah Pak, Oh, udah ada. sudah, Rekamannya udah ada. sudah, Oke. Di sudah. sini lebih ke arah ini aja, semacam resume dan teknisnya. Nanti kalau bagian detailnya kan di bagian rekamannya itu. Gitu. Karena kan waktunya juga terbatas ya, Ulon ya. Tidak semua. Yang penting di sini dipaparkan.
mana yang disebut tahapnya, stepnya, kemudian nanti prosedur penyelesaiannya untuk mencari solusinya bagaimana. Kan itu ada langkah-langkah di dalam pemrograman dinamisnya gitu. Terus nanti coba lebih banyak bicara bagaimana membaca tabel prosedurnya kan yang mulai tadi N sama dengan 3 2 1 sehingga nanti dapat solusinya gimana. Dan kalau bisa memang ada dua contoh yang dibahas ya, contoh ini sama contoh satu lagi. Itu ya, Oke, Pak, agak siap. agak detail aja. Oke, lanjut lanjut. Oke, Oke, baik, mungkin secara ringkasnya saja. Tadi sudah dijelaskan tabelnya, lalu berikut di sini permasalahannya adalah SN ya, sama dengan jumlah tim medis yang masih tersedia untuk dialokasikan ke negara tersisa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau kita sudah mengirimkan misalnya dua ke negara tiga, artinya tim medis yang tersisa hanyalah tiga gitu. Di sini kan ditampilkan S1 itu awalnya masih 5 masih penuh, dan selanjutnya untuk berikutnya S kedua artinya sudah berkurang X1, 5 dikurang X1, di mana X1 adalah yang sudah diambil untuk S1. Dan seterusnya S3 berarti S2 dikurang X2. X2 itu yang sudah diambil di step kedua. Lalu next, di sini ya rumusnya atau prosedurnya adalah memaksimalkan PI XI, I sama dengan 1 sampai 3. Jadi nilai kinerja yang paling maksimal. Nanti dapatnya itu adalah yang dipermasalahkan di kasus ini. Maka dengan menggunakan notasi kita dirumuskan untuk nilai Fn Sn Xn itu sama dengan Pn Xn ditambah maksimal dari sigma Pi Xi untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan 3. Dan di sini kalau digambarkan grafnya atau hubungan eh, apa keterkaitan antara state-nya. Di sini awalnya kan state-nya itu di sini masih 5 ya. 5 itu masih artinya masih tersedia semua tim medisnya. Lalu kalau paling atas misalnya dari 5 dia langsung ke 0 itu kan artinya semua tim medis sudah dikirim ke negara ke negara 150 itu sebentar. 150. Ke negara satu ya. Ke negara satu sebanyak 5 tim medis. Maka kan kalau udah dikirim semuanya artinya sisanya jadi udah habis, udah nol. Jadi selanjutnya nggak bisa ngirim ke negara. Oke, ini terkait graf tadi sudah dijelaskan. Bisa di next. Nah, lalu berikut rumusannya. Berarti kan kalau tadi memaksimalkan artinya kita memaksimalkan tiap step ya, keadaan step Fn bintangnya yang Bentar, maksimal. saya mundur dulu boleh, Ulwan. Nah, gini, saya beri penekanan ya. Jadi pada gambar ini itu kan ada tulisan stage ya, ada tulisan tahap, kemudian ada tulisan step gitu ya, keadaan kondisi ya. Jadi dalam pemrograman dinamis ya, kalau deterministik itu kan state set kebijakan state sekarang itu mempengaruhi keadaan berikutnya gitu ya. Nah, kalian nanti ketika melihat suatu masalah pemrograman dinamis, baik yang deterministik atau probabilistik, kalian harus bisa menentukan yang mana yang disebut tahap, yang mana yang disebut sebagai kondisi, state-nya gitu ya. Di sini membacanya maaf, stage satu ya, tahap satu itu isinya hanya satu step, yaitu step yang bernilai 5 gitu ya. Nah, stage 2 itu adalah step yang isinya 0 sampai 5 gitu ya. Nah, stage 3 itu isinya adalah 0 sampai 5 juga gitu ya. Nah, di tahap stage berikutnya tidak ditulis ya sebagai step
4 gitu ya, tetapi itu adalah tujuan akhir gitu ya. Kalau ingat di bagian masalah pencarian harta itu kan kita nanti berlakunya mundur ya, menghitung mundur. Jadi kita berada pada tahap selangkah lagi menuju bagian akhir gitu. Karena itu nanti di dalam tampilan tabelnya itu kan mulainya dari tahap 3 gitu ya. Tahap 3 nanti kemungkinan state-nya ada berapa. Nanti mundur lagi tahap 2 state-nya berapa, tahap 1 state-nya berapa gitu ya. Nah, tapi yang penting nanti cara membacanya bagaimana dan jalur yang misal kita buat dipilih dari jaringan ini gitu ya. Misalkan 5210, apa arti 5210 itu juga harus paham. Nah, itu bisa dilihat sebetulnya bergantung dari definisi dari state-nya itu ya. Oke, silakan dilanjut duluan. Baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ini rumusannya secara teoritisnya. Jadi maksimalkan di tiap nilai Fn Sn dan diperoleh ini ini artinya mempengaruhi. Jadi stat stat itu saling tiap stat itu saling mempengaruhi. Lalu selanjutnya hubungan rekursif didapat sebagai berikut dan untuk tahap terakhir maka maksimal. Ya, mungkin lebih jelasnya ada di tabel perhitungannya ini, bisa di next. Oke, prosedur penyelesaian. Jadi untuk pemrograman dinamis ini konsepnya itu adalah dimulai dari yang paling belakang. Jadi kita berpikir mundur, alurnya mundur gitu. Dimulai dari tahap terakhir yaitu n sama dengan 3 dan kita perhatikan bahwa nilai P3X3 yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Jadi mungkin langsung fokus ke tabelnya aja. Belum. Ya, sesuai tabel yang tadi sebelumnya sudah ditampilkan juga, ini potongan untuk negara ketiga. Jadi kalau tidak dikirim atau nol, artinya tidak menambah nilai. Kalau satu menambah nilai 50 dan seterusnya. Kalau dikirim semuanya ke negara tiga itu akan menambah nilai sebanyak 130. Lalu next. Dan di sini ini contoh, ini mungkin contoh jika mengambil state-nya dua ya, atau maksudnya mengambil tim medis ke negara itu dikirim sebanyak dua. Jadi ini contoh potongan grafnya saja. Kalau misalnya dikirim, oh berarti kalau dua berarti dikirim tiga, jadi masih tersisa dua yang akan dikirim ke negara dua. Nah, mungkin lebih jelasnya dia ada di tabel berikutnya. Nah, di sini perhitungan yang diperlukan untuk kasus S2 sama dengan 2. Ini masih contoh kasus yang tadi. Oke, mungkin ke tabelnya aja. Bagian tabelnya di sini kita melihat tabelnya itu ada S2, S2, ada kolom S2 itu artinya tim yang tersedia, yang masih tersedia dan ada baris X2 ke kanan ini yang 012345 itu artinya berapa tim yang akan dikirim ke negara tersebut. Dalam tabel ini adalah lagi sedang membahas negara kedua. Nah, iya, oke. Misalnya, di sini yang pertama, di baris yang pertama ada S2-nya itu nol. Jadi, sudah habis gitu untuk negara dua tidak dikirim sama sekali, tidak tidak ada tim yang bisa dikirim dan ya artinya kan nol, tidak ada yang dikirim. Berarti di sini di kolom nol itu diisi nol, lalu F2 bintang S2-nya artinya yang maksimal tadi sesuai rumusnya berarti kan nol, tidak ada nol. Nah, mungkin langsung ke misalnya tim yang masih tersedia adalah satu, masih yang tersedia adalah satu, dan ini tidak dikirim. Eh, jadi pas di bagian ini tidak dikirim. Jadi di sini 50 itu artinya adalah artinya si satu ini si sebentar. Baik. Eh, Najwa boleh ini dulu deh, balik ke slide yang awal yang masih ada nilai untuk ketiga negara. Di page 5. Ya, iya. Oke. Sebentar.
Oke, balik lagi ke slide yang tadi. Oke, ya kita balik lagi fokus ke ini. Misalnya yang masih tersedia S2 itu S2 adalah yang tim yang tersedia itu satu dan ternyata nol atau artinya nggak dikirim sama sekali ke negara kedua. Itu di sini nilai 50. Nilai 50 itu artinya jadi si tim satu ini yang enggak dikirim ke negara dua, itu artinya kan berarti sudah dikirim ke negara tiga. Jadi satu ini enggak dikirim ke negara dua. Tapi kan karena ini stat ini berhubungan, kita tadi kan alurnya mundur dari S3, sorry dari ya S3, S2 ke S1 terakhir. Nah, di sini jadi kalau misalnya ada satu yang baris satu, lalu dia eh, nggak dikirim ke negara dua, jadi di nol ini nggak dikirim ke negara dua, maka isinya itu ada 50 di mana 50 ini adalah nilai dari jika satu tim dikirim ke negara ketiga, yaitu 50 nilai 50. Jika ada, mungkin teman-teman bisa sambil lihat di e-booknya atau di slide yang sudah diupload juga di Google Drive. Di tabelnya itu kalau misalnya mengirim satu tim ke negara tiga itu ada 50 gitu. Nah, di sampingnya kalau itu yang masuk ke kolom satu, misalnya itu artinya kan tim medis satu yang masih tersedia satu itu dikirim ke negara kedua sebanyak satu medis. Nah, artinya kan si tim medis satu ini nggak jadi dikirim ke negara ketiga. Jadi ke negara tiga tadi nol. Karena satu tim medis yang sekarang ini dikirimnya ke negara dua. Dimana kalau sesuai tabel, tim medis ke satu, satu tim medis dikirim ke negara dua itu nilai 20. Lalu makanya di sini F2 bintang S2 atau maksimalnya ada di 50, kita ambil 50 dan X2 bintangnya ini nol. Nol itu artinya ada di kolom ke nol. Nah, next untuk yang kedua, dua ini sama juga, konsepnya sama juga. Jadi lihat baris dua, yang tim dua S2-nya dua, lalu kolom nol itu isinya 70 di situ. 70 adalah dari tadi kita tidak mengirim sama sekali tim medis ke negara dua, artinya dua tim medis ini sudah dikirim ke negara tiga, di mana kalau sesuai tabel, dua tim medis dikirim ke negara tiga itu nilainya sebanyak 70. Dan di sampingnya, untuk geser ke sampingnya kolom satu, nah itu nilainya 70 dari mana? Jadi kolom satu artinya kan S2, tersisa dua. Jadi ada tersisa dua tim medis dikirim ke eh, negara dua sebanyak satu tim. Nah, ke negara dua sebanyak satu tim itu nilainya adalah 20. Berarti kan tadi udah dikirim, ini dikirim satu ke negara, satu tim medis dikirim ke negara dua, dan berarti kan ada dua, apa ada satu timnya lagi itu, berarti artinya ke negara tiga sisanya. Negara tiga itu nilainya satu tim medis ke negara tiga adalah 50. Jadi tadi 50 tambah 20 sama dengan 70. Dan untuk sampingnya kolom yang dua, itu artinya dua tim medis sepenuhnya dikirim ke negara dua. Itu kalau di tabel sesuai nilainya 45. Diambil maksimalnya untuk F2 bintang S2 itu adalah 70. 70 itu ada di kolom nol or satu nol atau satu. Dan mungkin satu contoh lagi, nah ini perhitungan untuk tiap kolom tabel itu sama seperti itu konsepnya. Misalnya kita melihat di ini biar mungkin ringkas saja, coba bisa dilihat ke kolom, kita lihat kolom 4 deh. Kolom 4 maaf, baris 4 kita lihat di kolom nol itu nilainya 100. 100 itu artinya kan tim 4 tim medis tidak sama sekali dikirimkan ke negara kedua, artinya sudah dikirimkan semuanya ke negara ketiga tadi, 4 tim medis. Dan kalau melihat tabel itu, 4 tim medis dikirim ke negara ketiga itu nilainya 100. Dan sebelahnya 4 tim medis dikirim ke satu tim medis dikirim ke negara dua. Itu nilainya adalah satu tim medis dikirim ke negara dua adalah 20. Nah, berarti kan sisanya tiga. Nah, tiga itu kemana? Tiga itu udah ke negara tiga tadi sebelumnya. Kalau di tabel, tiga tim medis dikirim ke negara tiga, itu nilainya 80. 20 tambah 80 sama dengan 103. Dan satu lagi mungkin 115 dana, empat tim medis dikirim ke negara dua itu sebanyak dua tim medis, itu nilainya kan dua tim medis dikirim ke negara dua itu 45. Berarti sisanya juga dua tim medis dikirim ke negara tiga, 45.
Itu 70. 45 tambah 70 sama 115. Dan untuk setiap kolom tabelnya begitu juga cara menghitungnya. Dan di F2 bintang S2 ini diambil maksimal dari barisnya. Dan X2 bintang itu diambil dari kolom mana yang menghasilkan si F2 bintang S2-nya ini maksimal. Seperti itu. Untuk state kedua. Oke, Oke, bisa di next. Nah, ini ilustrasi, ini graf contoh kecilnya saja. Mungkin next saja langsung ke tabelnya lagi. Baik, nah mungkin fokus ke tabelnya aja langsung karena di sini ini penjelasan sedikit bagian contohnya aja. Nah, kita fokus lagi ke tabel ini di yang n sama dengan satu. Oke, maaf, boleh balik lagi nggak ke slide yang tabel sebelumnya? Oke, di sini kita melihat kalau sudah, saya lupa, kalau sudah kolom tabel ini terisi gitu ya, udah seperti ini, udah terisi, maka fokus selanjutnya adalah melihat eh, kolom F2 bintang S2. Mana nilai yang paling besar? Ingat, karena di kasus ini kita ingin memaksimalkan. Jadi kita ambil nilai tiap stat yang besar gitu. Ternyata yang besar adalah ada di baris kelima, itu 160, itu nilai X2 bintangnya 4. Ya, fokusnya ke 160-nya ini, yang di F2 bintang X2. Oke, next ke tabel yang tadi. Nah, ya di sini berarti langsung saja. Tim yang masih tersedia itu S1 fokus lagi ke sini 5. Nah, kalau tidak dikirim sama sekali ke negara satu atau di kolom nol ini nilai 160, artinya kan nilai yang tadi gitu. Jadi sudah sepenuhnya udah habis gitu, udah dikirim ke negara 3 dan negara 2. 160. Nah, kalau di sini 107, kolom 170 itu artinya kan 5 dikirimkan ke negara satu sebanyak satu tim. Itu nilainya kalau satu tim dikirim ke negara satu itu nilainya adalah 45, 45 dan eh, boleh balik lagi Najwa ke tabel berikut sebelumnya. Jadi 45. Nah, ditambah jadi eh, tadi fokusnya udah 160. Fokus mungkin lebih lengkapnya fokusnya itu nanti kalau dalam tabelnya terisi semua, fokusnya ke F2 bintang S2, kolom F2 bintang S2. Tadi kan di tabel yang tadi misalnya dikirim satu ke negara satu itu satu satu tim ya, itu nilainya 45. Lalu 45 itu ditambah dengan si ini nih, baris keempat, itu F2 bintangnya 125. Jadi 125 tambah 45 tambah dengan 170. Jadi fokus ke yang F2 bintangnya nilainya ada 0, 50, 70, 95, 105, 160. Di sini fokusnya tadi bikin tabelnya di 160-nya aja untuk menyederhanakan bentuk tabelnya. Next ke sama juga untuk kolom 2, 3, 4, 5 itu nilai 165, 160, 155, 120 juga melihat dari tabel sebelumnya dan tabel awal pada soal. Jadi kalau 5 dikirim ke negara 2, 5 dikirim sebanyak 2 tim ke negara satu itu kan nilainya 2 tim dikirim ke negara satu itu 70. Berarti sisanya itu 165 kurang 70 tadi adalah nilai di tabel berikut sebelumnya. Nah, sama kalau sudah terpenuhi semuanya di sini, barisnya udah terisi, ambil nilai paling maksimal untuk mengisi F1 bintang S1. Itu ada 170 dan itu didapatkan dari X1 bintangnya satu, mengirim tim medis sebanyak satu. Nah, eh, ini coba di next lagi, Wak. Next lagi coba. Oh, belum. Oh, berarti udah. Ini kedua slide yang sebelumnya tadi, yang tabel terakhir. Nah, ya. Di sini penjelasannya berarti kan perhitungan yang sama untuk 234. Nah, di sini jadi, ini dari kata jadi. Jadi solusi optimal yang diperoleh mempunyai X1 bintang sama dengan satu. Berarti melihat tabel ini ya, karena ini ke negara satu. Jadi kita tadi alurnya mundur, tapi untuk menarik kesimpulan ya
ngelihatnya dari tabel yang terakhir ini. Jadi cara mengerjakan prosedurnya mundur, tapi untuk menarik kesimpulan ini dari ngelihat dari tabel terakhir atau prosedur terakhir. Jadi mempunyai X1 bintang sama dengan satu, maka S2 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4, dan S3 4 dikurang 3 sama dengan satu. Sehingga X3 bintang sama satu. Jadi solusi optimalnya adalah X1 bintang sama dengan satu, atau mengirim satu tim medis ke negara satu sebanyak satu, mengirim tiga tim medis ke negara dua, dan mengirim satu tim medis ke negara tiga. Nanti akan diperoleh, ya, akan diperoleh nilai optimalnya itu adalah 170. Nilai terakhir ini nih, 170. Dan the next, nah ini gambar solusinya tadi, grafnya. Jadi dari 5 dikirim satu, ini lihat panah yang tebelnya aja. Dikirim satu ke negara negara satu. Iya, 5 tim dikirim satu ke negara satu, berarti sisa 4. 4 dikirim 3 ke negara dua, sisa satu. Terakhir satu dikirim, ya satu dikirim satu ke negara tiga. Habis, jadi harus habis nol. Maka di sini kan semuanya tertuju ke nol. Dengan total keseluruhan nilai tambahan usia manusia itu sebanyak 170. Oke, bisa di next. Ini contoh soal dua. Kasusnya sebenarnya bisa dibilang mirip. Ini kalau tadi mendistribusikan tim medis, ini mendistribusikan il, eh, tim 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 penelitian. Jadi sebuah proyek luar angkasa, jadi ada proyek angkasa, jadi harus mengirimkan manusia ke Mars dengan aman. Nah, di sini ada probabilitas masing-masing tim tidak berhasil. Itu masing-masing tim satu 2 3, probabilitas tidak berhasilnya ada 0,4, 0,6, dan 0,8. Dengan demikian, ya probabilitas ketiga tim gagal secara bersamaan adalah 0,192. Nah, tujuan ini eh, yang jelas kan akan meminimalkan kemungkinan kegagalan. Jadi harus seminimal mungkin peluang gagalnya itu sangat minim ya. Maka akan ditambahkan dua ilmuwan terbaik. Nah, jadi secara intinya itu ada tiga tim yang ingin dikirim ke Mars, lalu mereka ada peluang tidak berhasilnya, dan untuk mengatasi hal ini ditambahkan akan dua tim yang akan dikirim ke tim satu 2 3. Namun kan ini kan dibagi gitu, mereka dua ini masuk ke tim mana agar peluangnya itu makin kecil, peluang tidak berhasil makin kecil. Oke, bisa di next. Rumusan masalahnya ya tadi yang saya sudah jelaskan, boleh di next. Oke. Nah, di sini ada data terkait sama seperti tadi tim medis yang ke negara. Cuman ini bedanya tim baru ditambahkan ke tim sebelumnya, tim lama gitu. Ini kan misalnya ilmuwan barunya nol, artinya nggak ditambahkan. Jadi nggak ada ilmuwan yang ditambahkan ke tim satu, dua maupun tim tiga. Itu ya berarti tidak tidak berpengaruh. Probabilitas kegagalannya masih sama 0,4, 0,6, dan 0,8. Namun kalau dikirimkan satu tim tambahan ke tim satu, itu peluang gagalnya berkurang jadi 0,2. Kalau ke tim 2 berkurang jadi 0,4. Kalau ke tim 3 berkurang jadi 0,5, dan seterusnya juga itu. Dan next. Ya, ini secara teoritisnya. Jadi kalau tadi kita memaksimalkan di tim medis, di sini kebalikannya kita meminimalkan. Karena yang kita ketahui adalah peluang gagal. Berarti harus yang seminimal mungkin. Next. Nah, ini sama juga alurnya mundur. Jadi keadaan dari tim ketiga, tim lama yang ketiga yang sama dengan tiga. Itu kan kalau dikirim, ya kalau ada nol.
tim tambahan 0,8, kalau ditambah satu jadi 0,5, kalau ditambah 2 jadi 0,3 peluang gagalnya. Dan ini cara cara baca tabelnya juga sama dengan contoh sebelumnya. Ini ada ini perkalian ya. Jadi ini misalnya yang S2, S2 itu adalah tim yang tersedia, tim baru yang tersedia. X2 itu tim baru dikirimkan ke tim lama. Gitu. Jadi misalnya S2 0 atau timnya nggak ada yang dikirimkan gitu. Artinya nggak ada yang dikirimkan ke tim kedua gitu. Artinya kan 0, iya, artinya peluang gagalnya ya sama gitu. Jadi kan tidak ada yang dikirim ke tim kedua dan juga tidak ada yang dikirim ke tim ketiga. Berarti peluang gagal masih sama. Tadi kalau di tabel peluang gagal tim 3 itu 0,8, peluang gagal tim 2 itu 0,6. Kalau nggak dikirim sama sekali tim tambahan, itu 0,48 dari 0,6 dikali dengan 0,8. Hasilnya 0,48. Terus kalau misalnya masih tersedia satu tim tapi tidak dikirim ke tim 2, itu nilainya 0,3 itu eh, dari kan satu tim itu udah sepenuhnya dikirim ke tim ketiga gitu. Satu tim kalau dikirim ke tim ketiga itu nilainya 0,5. 0,5 ditambah sorry dikali dengan 0 tim atau tidak ada tim yang dikirim ke tim 2 itu kan tadi 0,6 kalau melihat di tabel sebelumnya ya. Jadi 0,6 dikali 0,5 sama dengan 0,3. Sama juga untuk sebelahnya, kalau dikirim satu tim ke tim kedua, itu artinya kan tim ketiga tadi tidak dikirim sama sekali. Jadi tim ketiga itu 0, peluang itu masih sama, 0,8, dikali dengan tim satu dikirim ke tim dua, itu 0,4. Jadi 0,8 kali 0,4, 0,32. Dan untuk semua kolomnya sama seperti itu cara baca, cara mengisinya. Lalu diambil nilai maksimal untuk F2 bintang X2. Selanjutnya ke N sama dengan satu juga kita fokusnya di sini cari yang paling minimal 0,16. 0,16 itu 2. Berarti fokusnya ya ini secara tabel bikin yang 2 aja gitu. Di 2 X ini sama dengan 2. Nah, 2 kalau dikirim jadi dikirim sama sekali ke tim 1 0 ya itu kan artinya peluangnya masih sama di tim 1 0,4 dikali dengan si ini 0,4 dikali 0,16 0,064 jadi net yang maksimalnya juga dan nanti akan diperoleh F1 bintang X1-nya yang paling minimal adalah 0,06 yaitu mengirim satu tim ke tim satu. Oleh karena itu, solusi optimal harus memiliki X1 bintang sama dengan satu. Terus X2 bintang sama dengan 0, X3 bintang sama dengan satu. Jadi dari dua tim baru itu, satu tim baru dikirim ke tim satu, 0 tim atau tidak ada tim yang dikirim ke tim 2 dan satu tim dikirim ke tim 3. Maka akan memperoleh peluang gagal paling minimum yaitu 0,06. Oke, next untuk contoh berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik kita lanjut ke contoh kasus ketiga, itu dia untuk menjadwalkan tingkat pekerjaan. Jadi untuk secara garis besarnya, jadi ada sebuah lokal job shop yang sedang mengalami fluktuasi musim dalam kebutuhan tenaga kerja. Namun karena operator alat beratnya itu sulit dipekerjakan dan mahal dilatih, manajer ingin menghindari pemecatan massal serta mempertahankan pengajian pada tingkat yang tepat. Jadi untuk kebutuhan minimum tenaga kerja tiap musimnya itu untuk pada musim semi itu dia 225 pekerja, lalu musim panas itu 220 pekerja, musim gugurnya 240 pekerja, dan musim dinginnya 200 pekerja. Jadi untuk target akhirnya itu ada di musim semi. Nah, terus untuk biaya yang dipertimbangkan kalau kita lihat di sini tuh untuk biaya kelebihan tenaga kerjanya itu sekitar $2.000 per pekerja per musimnya. Sedangkan untuk biaya perubahan tenaga kerjanya itu $200 dikalikan dengan kuadrat perubahan tenaga kerja. Nah, tujuan dari kasus ini tuh dia untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal di setiap musimnya untuk meminimalkan total biaya. Oke, bisa lanjut. Oke, jadi kita masuk ke perumusan masalahnya. Jadi di sini kalau kita lihat tadi kan untuk
pada musim semi itu harus berada di angka 255 di target akhirnya. Jadi makanya untuk yang pertama kita taruh-taruh ditentukan dulu nih stage-stage-nya. Jadi untuk stage pertama itu kita mulai dari summer atau musim panas. Stage 2-nya itu autumn atau musim gugur. Stage 3-nya itu winter atau musim dingin. Dan stage 4-nya itu spring atau musim semi. Lalu untuk kita ini apa menentukan variabel keputusannya atau XN-nya itu dia tingkat pekerjaan untuk tiap stage atau N eh, untuk N-nya 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi kan tadi kita tahu ya bahwa untuk target akhirnya itu di spring atau stage 4, maka kita bisa tentukan bahwa X4-nya itu harus 255. Lalu untuk selanjutnya itu ada RN, itu ada persyaratan pekerjaan minimum untuk tahap ke N, yang dimana persyaratan ini diberikan sebagai syarat-syarat atau total biaya yang sudah diberikan tadi terpeja, yaitu R1-nya tadi kan kita tahu bahwa itu 220 ya untuk summer, untuk autumn atau musim gugur itu 240, terus winter itu 200, dan untuk semi itu dia 255. Nah, demikian bisa kita visibelkan untuk nilai X-nya itu adalah di antara Rn sama dengan 255. Oke, bisa lanjut. Oke, untuk mengacu pada data biaya yang diberikan, jadi kita bisa menentukan untuk biaya untuk tahap N-nya itu bisa kita rumuskan dengan rumus N-nya itu sama dengan 200 dikali dengan XN dikurang XN min 1 dikuadratkan tambah 2000 dikali dengan XN dikurang RN. Nah, untuk state SN itu nanti kita akan mendapatkan dari X di N dikurang 1. Saat N-nya itu sama 1, S1, X0, dan X4 itu akan sama dengan 255. Nah, di sini kita harus meminimalkan rumus tersebut ya, yaitu eh, jumlah dari I sama dengan 1 sama dengan 4 dari rumus N-nya. Dengan kondisi di mana XI-nya itu harus berada di antara RI sama dengan 255. Untuk I-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi bisa kita eh, tetapkan untuk Fn-nya itu rumusnya sebagai berikut. Oke, bisa dilanjut. Oke, di sini di mana penjumlahan ini sama dengan nol ketika N, karena jadi yang kita tahu ya tadi untuk target akhirnya itu kan pas N sama dengan 4 itu udah menjadi target akhir. Makanya kita bisa anggap kalau dia itu udah nggak punya persyaratan lagi. Makanya bisa kita anggap bahwa Fn-nya itu, Fn bintang itu kita akan mencari minimalnya. Makanya karena itu, maka kita akan mendapat rumus untuk mencari Fn untuk semua rumus Fn-nya itu adalah 200 dikali dengan Xn dikurang Sn kuadrat ditambah dengan 2000 dikali Xn dikurang Rn ditambah dengan F bintang N tambah satunya Xn. Nah, makanya kita bisa dapat lagi rumus yang baru nih untuk Fn bintang Sn itu akan sama dengan minimal dari rumus N-nya yang tadi sudah rumus Fn di atas. Yang dimana ini akan mengidentifikasi fungsi-fungsinya secara berurutan, yang dimana yang pertama itu ada F4 bintang S4, lalu F3 bintang S3, F2 bintang S2, dan yang terakhir ada F1 bintang 255. Yang dimana karena tadi kita menetapkan ya untuk musim semi itu targetnya 255. Oke, bisa lanjut lagi. Oke, ini berikut ada tabelnya. Jadi di sini ada data untuk local job shop problemnya. Jadi ini ada eh, N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, RN-nya 220, 240, 200, dan 255, yaitu adalah total pekerja yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk visible RN-nya berarti kita tinggal masukin aja nih untuk batas-batasnya. Berarti yang pertama ada 220 sampai 255, lalu ada 240 sampai 255, yang ketiga ada 200 sampai 255, yang terakhir. Oke, tadi kita sampai di batas-batasnya ya. Lanjut ke eh, kemungkinan SN-nya, yang tadi kan XN dikurang 1. Bisa dilihat seperti berikut ya. Dan cost-nya berarti tinggal kita masukkan aja ke rumus yang tadi.
Dan kita akan mendapatkan sebuah struktur baksitnya untuk local job shop problemnya seperti berikut. Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk prosedur penyelesaiannya berarti kita akan menyelesaikan secara mundur. Berarti kita dimulai dari tahap 4, yaitu musim semi atau N sama dengan 4. Yang dimana kita tahu bahwa X4-nya itu kan harus 255. Berarti sehingga hasilnya itu bisa langsung kita tulis atau kita tentukan sebagai berikut. Yaitu tanda tabelnya N4, di mana S4-nya itu dari 200 sampai dengan 255, yang dimana F4 bintangnya adalah 200 dikali dengan 255 dikurang S4 dikuadratkan. Yang dimana X4 bintangnya kita tahu bahwa harus 255 pekerja. Kita lanjut ke tahap 3. Ini kita itu harus menghitung X3 yang meminimalkan biaya dengan mempertimbangkan X4-nya. Jadi rumusnya sebagai berikut. Ini kita itu menghitung hubungan rekursifnya. Yang dimana kita akan menentukan turunan parsialnya. Jadi turunan parsialnya itu kita tentukan dari F3 S3, X3 di atas itu akan menjadi 400 dikali dengan X3 dikurang S3 ditambah 200 dikurang 400 dikali 255 dikurang X3 yang akan hasilnya sama dengan 0. Nanti kita akan menghasilkan X3 bintangnya itu akan sama dengan S3 ditambah 250 dibagi 2. Oke, bisa lanjut. Oke, jadi ini kan kita butuh yang namanya turunan kedua. Nanti kalau kita tentukan turunan keduanya, kita akan menemukan turunan kedua yang positif. Dan karena solusinya ini berada pada interval yang layak, yaitu 200 sampai dengan 255, 55 untuk S3-nya. Untuk semua kemungkinan S3 yaitu 240 sampai 250, maka solusi ini adalah solusi minimum yang diinginkan untuk tahap ketiga. Maka untuk perbedaan utamanya antara sifat dan solusinya itu bisa yang diperoleh tadi itu di mana hanya untuk beberapa keadaan saja yang akan dipertimbangkan. Jadi untuk memiliki kemungkinan keadaan yang tak terbatas yaitu untuk S3-nya di antara 240 sampai 255 itu tak mungkin lagi menyelesaikan secara terpisah untuk S3 bintang. Jadi untuk setiap nilai S3 yang mungkinnya kita bisa menyelesaikan S3 bintang sebagai fungsi dari S3 yang tidak diketahui. Oke, bisa lanjut. Oke, jadi kita menggunakan rumus F3 bintang ya, S3 untuk mencari F3 dari S3, X3 bintang itu akan menjadi sebagai berikut, yang dimana dengan mengurangi ekspresi ini secara aljabar, dengan aljabar, jadi oke kita lanjut. Jadi untuk mengenai ekspresi ini secara aljabar, untuk melengkapi hasil yang diperlukan untuk masalah tahap tiganya, dapat kita rangkum sebagai tabel berikut. Oke, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ke tahap keduanya. Jadi sama seperti tahap sebelumnya ya, ini pada tahap musim gugur yaitu N sama dengan 2, kita harus memilih X2 yang memberikan total biaya minimumnya. Jadi rumus X2 sebagai sebelumnya yang dimana itu dia 200 dikali dengan X2 kurang S2 dikuadratkan tambah 2000 dikali dengan X2 dikurang R2 ditambah dengan F3 bintang X2 yang hasilnya akan sebagai berikut. Jadi nilai yang mungkin dari S2 itu adalah di antara 220 sampai dengan 255. Dan daerah yang layaknya itu adalah di antara 240 sampai 255 yang itu mengikuti batas sebelumnya. Masalahnya adalah menemukan nilai X2 yang meminimalkan nilai ini sehingga kita menggunakan F2 bintang yaitu meminimalkan nilai dari fungsi F2 S2, X2. Nah, kita bisa menekan ke 0 turunan parsial terhadap X2-nya sebagai berikut yang akan kita menghasilkan X2-nya itu sama dengan 2S2 ditambah 240 per 3. Oke, bisa lanjut. Oke. Jadi karena turunan keduanya itu dia positif, jadi nilai X2-nya ini adalah nilai minimal yang diinginkan jika memungkinkan intervalnya X2 itu di antara 240 sampai 255.
Di antara nilai-nilai S2 yang mungkin yaitu 220 sampai dengan 255, jadi bisa kita anggap bahwa solusi sebenarnya hanya layak jika nilai S2-nya itu di antara 240 sampai dengan 255. Jadi oleh karena itu kita masih perlu mencari nilai S2 yang layak untuk meminimumkan nilai F2 ini ketika S2-nya di antara 220 sampai dengan 240. Jadi untuk kuncinya kita itu menganalisa si F2 dari S2, S2 pada daerah yang layak untuk S2 adalah turunan parsialnya dari F2 dari S2, S2 ketika S2-nya itu kurang dari 240. Jadi turunan parsialnya itu nanti kita akan mendapatkan nilai positif yang dimana untuk 240 nilai X2-nya di atas 240 sampai 245. Sehingga X2-nya itu kita dapat 240 untuk nilai minimal yang diinginkan. Kita bisa lanjut. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan nilai X2-nya ke dalam fungsi yang tadi. Maka kita menghasilkan tabel sebagai berikut ya. Yang dimana ini akan membuat pada tahap pertama nanti yaitu pada musim panas yang N sama dengan 1 akan terdapat dua fungsi yang dimana kalau kita di sini batasnya ada dua yaitu jika 220 antara 220 sampai 240 X satunya itu dia akan menghasilkan rumus yang 220 dikali dengan X1 dikurang X1 kuadrat ditambah 2000 dikali dengan X1 dikurang 220 ditambah 200 dikali 240 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan 115.000. Tapi jika batasnya itu adalah 240 sampai dengan 245, maka rumus dari F1 dari S1, X1 akan menjadi 200 dikali dengan X1 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan 2000 dikali dengan X1 dikurang 220 ditambah dengan 200 dibagi 9 dikali dengan hasil dari 240 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan 255 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan 270 dikurang X1 kuadrat yang hasilnya nanti akan ditambah dengan 200 dikali 2000 dikali dengan X1 dikurang 195. Jadi yang pertama-tama tadi kita kan untuk mempertimbangkan di mana kasusnya itu untuk X1 di antara 220 sampai dengan 240. Maka kita mendapatkan turunannya itu 400 dikali dengan 2XI dikurang SI dikurang 235. Yang kita tahu bahwa S1-nya itu 255 untuk kerja musim semi yang sudah ditetapkan. Sehingga turunan pasiennya akan mendapat 800 dikali dengan X1 dikurang 245. Yang dimana hasilnya akan negatif. Untuk semua X1 ini kurang dari 1940. Oleh karena itu, X1 1940 ada nilai minimum dari fungsi pertama di daerah X1 di antara 240 sampai dengan 240. Lalu ketika X1-nya di antara 240 sampai 245, kita tentukan turunannya lagi, itu dia akan sama dengan 400 per 3 dikali dengan 4X1 dikurang 3S1 dikurang 255. Jadi kalau misalnya kita turunkan, dia itu akan lebih dari 0 untuk semua X1. Maka bisa kita ini apa tentukan kita sama dengan 0 yang akan menghasilkan X1-nya itu akan sama dengan 3S1 ditambah dengan 225 dibagi dengan 4. Jadi karena tadi S1-nya itu 255, maka X1-nya ini akan mendapat 247,5 yang meminimumkan F1 fungsi 1 pada daerah 240 sampai dengan 255. Oke, bisa lanjut. Oke, jadi kita perhatikan, jadi pada interval ini yang diantara pekerjaannya 240 sampai 255 yang mencakup X1 sampai 240 sehingga F1 S1,240 akan lebih besar dari F1 dari S1,247,5. Jadi pada slide sebelumnya ini kita bisa tahu ya bahwa X1-nya sama 240 akan meminimumkan fungsi pertama pada daerah 220 sampai dengan 240. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa X1 247,5 juga meminimalkan fungsi pertama pada seluruh daerah yang layak untuk 240 sampai 255. Jadi untuk perhitungan terakhirnya untuk nilai minimal F1-nya ini bisa kita masukkan untuk X1-nya itu 255 dan X1-nya itu 247,5 ke dalam ekspresi F1 255, X1 yang berlaku untuk daerah
240 sama dengan 255. Maka hasilnya akan sebagai berikut, yang menemukan hasilnya itu biayanya 185.000. Maka bisa kita rangkum untuk hasil-hasilnya. Jadi untuk N2, N3, dan N4 masing-masing itu akan menetapkan SN dengan XN min 1 bintang, yang setiap kali solusi optimalnya dihasilkan oleh X1 bintang 247,5, X2 bintangnya itu 245, X3 bintangnya 247,5, dan X4 bintangnya itu adalah 255. Dengan total biaya perkiraannya itu adalah per siklus kita $185.000. Oke, bisa lanjut. Baik, mungkin itu saja contoh soal dari kelompok genap deterministik. Untuk selanjutnya kami menyiapkan latihan soal. Untuk latihan soal mungkin eh, bisa nanti mungkin ya, atau ya nanti aja mungkin bisa dilanjut ke probabilistik dulu untuk contoh soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Ibnu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan di sini kami dari kelompok NIM Genap akan mempresentasikan pemrograman dinamis probabilistik. Yang akan kami jelaskan itu ada contoh soal dan latihan soal. Untuk teman-teman boleh dipersilahkan. Nah, ini untuk anggota dari NIM Genap. Ada Grace, Aura, Rizky, Debbie, Keisha, Iksan, Kania, Arik, Liza, Ika, Dita, Jason, Nita, Zidan, dan Gilang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Baik, saya akan menjelaskan mengenai example 5, determining reject lowers, yaitu contohnya PT Pure Electric telah menerima pesanan untuk menyediakan satu item dari jenis tertentu. Namun pelanggan telah menetapkan persyaratan kualitas yang sangat ketat, sehingga pabrikan mungkin harus memproduksi lebih dari satu item untuk mendapatkan item yang dapat diterima. Jumlah item tambahan yang diproduksi dalam satu proses produksi disebut reject allowance. Memasukkan suatu reject allowance adalah hal yang umum ketika memproduksi untuk pesanan custom. Pabrik memberikan setiap barang jenis ini yang diproduksi akan dapat diterima dengan probabilitas 1/2 dan cacat atau tanpa kemungkinan pengerjaan ulang dengan probabilitas setengah. Jadi, jumlah item yang diterima yang diproduksi dalam dalam satu lot berukuran L akan berdistribusi binomial atau probabilitas untuk tidak menghasilkan item yang diterima dalam lot tersebut adalah setengah pangkat L. Selanjutnya,
Kemudian biaya produksi marginal untuk produk ini diberikan sebesar 100 per item, termasuk item cacat dan item berlebih tidak memiliki nilai atau worthless. Selain itu, biaya setup sebesar 300 harus dikeluarkan setiap kali proses produksi disiapkan untuk produk ini. Dan setiap setup baru sepenuhnya dengan biaya yang sama diperlukan untuk setiap proses produksi berikutnya jika apabila proses produksi sebelumnya belum menghasilkan item bagus. Pabrikan memiliki waktu untuk melakukan tidak lebih dari 3 kali produksi. Jika item yang dapat diterima belum diperoleh pada akhir produksi ketiga, biaya yang harus ditanggung oleh pabrikan dalam bentuk kehilangan pendapatan penjualannya dan biaya penalti akan sebesar 1.600. Tujuan pembuatan pemrograman ini adalah untuk menentukan kebijakan terkait ukuran lot 1 plus reject allowance untuk jumlah proses produksi yang diperlukan yang meminimalisir total biaya ekspektasi bagi pihak manufaktur adalah untuk menentukan kebijakan mengenai ukuran lot dengan toleransi satu penolakan untuk produksi yang diperlukan yang meminimalkan total biaya yang diharapkan bagi pabrikan. Selanjutnya, nah, penyelesaiannya yaitu formulasi untuk pemrograman dinamis ini adalah yang pertama ada tahap atau stage N adalah tahapan produksi dengan N sama dengan 1, 2, 3. Kemudian variabel keputusan yang dilambangkan dengan XN menunjukkan ukuran lot produksi pada tahapan N. Kemudian keadaan atau state dengan yang ditujukan sebagai SN menunjukkan jumlah item yang masih dibutuhkan pada awal tahap N. Biasanya 1 atau 0. Di tahap pertama, yaitu N sama dengan 1, keadaan awalnya adalah S1 sama dengan 1, atau masih perlu satu item yang dapat diterima. Jika salah satu item yang dapat diterima telah diproduksi, keadaannya berubah menjadi SN sama dengan 0, sehingga tidak ada produksi tambahan yang diperlukan. Selanjutnya, nah, karena tujuan dari permasalahan ini adalah untuk mencari biaya minimum, dapat didefinisikan sebagai Fn, Xn, Sn, Xn sebagai total ekspektasi biaya untuk tahapan N hingga 3. Fungsi nilai optimalnya dapat didefinisikan sebagai F bintang N Sn sama dengan minimum dari Fn, Sn, Xn dengan Xn sama dengan 0,1 hingga seterusnya dengan syarat F bintang N 0 sama dengan 0 dengan 100 sebagai satuan uang kontribusi terhadap biaya dari tahap N adalah KXN ditambah XN terlepas dari keadaan berikutnya di mana adalah fungsi dari XN dengan KNXN yang 0 itu jika XN sama dengan 0 dan 3 jika XN lebih dari 0. Oke, selanjutnya. Baik, sehingga untuk Sn sama dengan 1, persamaan dinamisnya menjadi Fn1xn sama dengan Kxn ditambah Xn ditambah 1/2 pangkat Xn F bintang N plus 1 dikali 1 ditambah 1 min 1/2 pangkat Xn dikalikan dengan F bintang N plus 1. Karena F bintang N plus 1 0 sama dengan 0, maka Fn1xn sama dengan Kxn plus Xn plus 1/2 pangkat Xn dikalikan dengan F bintang N plus 1, 1. Dengan nilai awal F bintang 4, 1 sama dengan 16, yang merupakan biaya akhir jika tidak ada item yang dapat diterima dan diperoleh, rekursi dinamisnya dapat dihitung untuk N sama dengan 1, 2, 3. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat pengambilan keputusan dalam kerangka pemrograman dinamis probabilistik dengan tahapan perhitungan nilai suatu state menggunakan rekursi probabilitas dan kontribusi dari tahapan sebelumnya.
di mana konsekuensinya yaitu hubungan rekursif untuk perhitungan pemrograman dinamis adalah F bintang N1 sama dengan minimum dari KXN plus XN ditambah setengah pangkat XN dikali F bintang N plus 11 dengan XN-nya yaitu 0,1 hingga seterusnya dan N-nya itu 1, 2, 3. Selanjutnya. Nah, ini tuh adalah prosedur penyelesaian dari rumus. Jadi perhitungan menggunakan hubungan rekursif ini dirangkum sebagai berikut. Yang pertama itu ada N sama dengan 3. Sebagai rumus untuk perhitungannya, di sini ada F31X. X3 sama dengan KX3 plus X3 ditambah 16 kali setengah pangkat X3. Jadi karena yang pertama itu 0 udah sama dengan 0, jadi kita skip langsung ke yang 1. Nah, di sini kan X, jika X1-nya 3, X1-nya 1, jadi ya tinggal disubstitusikan aja. Kemudian itu hasilnya tuh ada yang paling bawah itu. Sama juga seperti yang N sama dengan 2, itu rumusnya yaitu F2 1X2 sama dengan KX2 ditambah X2 plus 1/2 pangkat X2 F bintang 3 1. Nah, itu nanti juga sama didistribusikan lagi angka-angkanya seperti itu. Selanjutnya, nah bila N sama dengan 1 sama juga seperti yang pada N sama dengan 3 dan N sama dengan 2, itu nanti semuanya akan didistribusikan saja. Oleh karena itu, kebijakan optimal adalah memproduksi 2 item pada produksi pertama. Jika tidak ada yang dapat diterima, maka akan produksi 2 atau 3 item pada progres produksi kedua. Jika tidak ada yang dapat diterima, maka akan produksi 3 atau 4 item pada proses produksi ketiga. Total biaya yang diharapkan untuk kebijakan ini adalah $675. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Yang selanjutnya ada example 6 yaitu Winning in Las Vegas. Diketahui seorang ahli statistik muda yang bersemangat percaya bahwa ia telah mengembangkan sistem untuk memenangkan permainan populer di Las Vegas. Rekan-rekannya tidak percaya bahwa sistemnya akan berhasil, sehingga mereka membuat taruhan besar dengan bahwa jika ia memulai dengan 3 chip, ia tidak akan memiliki setidaknya 5 chip setelah 3 kali bermain. Nah, setiap putaran permainan ini melibatkan taruhan dengan jumlah chip yang tersedia dengan hasil menang atau kalah sesuai jumlah chip yang dipertaruhkan. Ahli statistik tersebut percaya bahwa sistemnya akan memberikan probabilitas 2/3 untuk menang dalam setiap putaran permainan. Nah, dengan mengasumsikan bahwa ahli statistik tersebut benar, kita sekarang akan menggunakan pemrograman dinamis untuk menentukan kebijakan optimalnya mengenai berapa banyak chip yang harus dipertaruhkan jika ada di setiap 3 putaran permainan. Nah, keputusan pada setiap putaran ini harus memperhitungkan hasil dari permainan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan probabilitas kemenangannya dalam taruhan dengan rekan-rekannya. Next. Boleh dilanjut. Nah, lalu bagaimana formulasinya? Untuk formulasi pemrograman dinamis untuk masalah ini, kita tahu tahap N atau permainan Kn yaitu N sama dengan 1, 2, atau 3. Lalu untuk Xn itu sama dengan jumlah chip yang dipertaruhkan pada tahap N, dan untuk state Sn adalah jumlah chip yang dimiliki pada awal tahap N. Next. Definisi state atau keadaan ini kita pilih karena memberikan informasi yang diperlukan tentang situasi saat ini untuk membuat keputusan optimal mengenai berapa banyak chip yang akan dipertaruhkan berikutnya. Nah, karena tujuannya adalah untuk memaksimalkan probabilitas bahwa ahli statistik akan memenangkan taruhannya, maka fungsi objektif yang harus dimaksimalkan adalah pada setiap tahap ini, yaitu probabilitas menyelesaikan 3 permainan dengan setidaknya 5 chip. Perhatikan bahwa nilai dari berakhir dengan lebih dari 5 chip dengan sama dengan berakhir dengan tepat 5, karena taruhannya akan dimenangkan dengan cara apapun. Next. Nah, oleh karena itu, Fn, Sn, Xn adalah probabilitas menyelesaikan 3 permainan dengan setidaknya 5 chip, dengan asumsi bahwa ahli statistik memulai tahap N dalam state Sn.
membuat keputusan langsung XN, dan membuat keputusan optimal setelahnya. Maka probabilitas yang sesuai adalah F bintang N Sn sama dengan Xn sama dengan maksimal dari step 0 sampai Sn dari dikalikan dengan Fn Sn Xn. Next. Nah, ekspresi untuk Fn Sn Xn harus mencerminkan fakta bahwa masih ada kemungkinan untuk mengumpulkan 5 chip pada akhirnya. Bahkan jika ahli statistik nanti kalah dalam permainan berikutnya, state pada tahap berikutnya akan menjadi Sn min Xn. Dan probabilitas yang sesuai akan menjadi F bintang N plus 1 Sn min Xn. Nah, jika dia nanti akan menang, maka dalam permainan berikutnya state-nya menjadi Sn plus Xn dan probabilitasnya menjadi F bintang N plus 1 Sn plus Xn. Next. Nah, karena probabilitas yang dia asumsikan tadi untuk memenangkan permainan dari si ahli statistik itu kan sama dengan 2/3, maka kita dapat simpulin bahwa Fn Sn Xn sama dengan sepertiga dikali F bintang N plus 1 Sn min Xn plus 2/3 dikali F bintang N plus 1 Sn plus Xn. Di mana F bintang 4 S4-nya ini sama dengan didefinisikan sebagai 0 untuk S4 kecil dari 5 dan 1. Untuk S4 besar sama dengan 5, dengan demikian tidak ada kontribusi secara langsung terhadap fungsi tujuan dari tahap N, selain efek dari keadaan berikutnya. Nah, hukuman dasar ini dapat kita rangkum pada gambar di setelah slide ini. Next. Nah, pada SN, decision-nya itu XN ketika keadaannya menang, jika keadaannya kalah, kan 1/3. Nah, untuk probabilitas itu menjadi F bintang N plus 1, SN min XN. Nah, karena si ahli statistiknya tadi kan yakin kalau probabilitas menangnya itu 2/3, maka untuk keadaan menangnya, probabilitas menjadi F bintang N plus 1, Sn plus Xn. Dengan value-nya Fn Sn Xn-nya itu sama dengan sepertiga dikali F bintang N plus 1, Sn min Xn, plus 2/3 dikali F bintang N plus 1, Sn plus Xn. Nah, oleh karena hubungan rekursifnya untuk masalah ini yaitu Fn F bintang N Xn sama dengan Xn sama dengan maksimal state dari 0 sampai Sn dikalikan dengan sepertiga dikali F bintang N plus 1 Sn min Xn plus 2/3 dikalikan dengan F bintang N plus 1 Sn plus Xn. Untuk N sama dengan 1, 2, dan 3 dengan F bintang 4 S4, maka akan didefinisikan sebagaimana menjadi next. Nah, akan seperti ini. Penghitungan akan dilakukan menggunakan hubungan rekursif. Yang pertama untuk N sama dengan 3. Ketika S3-nya sama dengan 0, 1, dan 2, maka probabilitas F bintang 3 S3-nya akan sama dengan 0. Dan ketika S3-nya sama dengan 3, maka probabilitasnya menjadi 2/3. Ketika S3-nya sama dengan 4, akan menjadi 2/3 juga. Ketika S3-nya lebih besar atau sama dengan 5, maka probabilitasnya menjadi 1. Cek, Next. Iksan. Iya, Pak. Ini kalian sudah cek belum? Ada perhitungannya nggak? Kenapa dapatnya 2/3, 2/3 atau 1 gitu? Bisa nggak ngeceknya berdasarkan fungsinya rumusnya? Eh, belum, Pak. eh ada ininya nggak? Ada e-booknya nggak? Coba dibantu dibuka deh e-booknya deh. Oh ya, sebentar Pak. Ya, buka yang di bagian pembahasannya ini ya. Langsung dibuka bagiannya itu. Atau saya aja yang share screen ya. Share screen ya untuk menanggapi pembahasan yang tadi. Di record kan ya. Sebentar nih, saya share screen dulu nih ya.
Oh iya, boleh, Pak. Sebentar, saya pakai VB yang punya kalian dulu nih. Ya, ini ini VB-nya yang buat siapa nih? Nah, di ini yang sedang dijelaskan tadi ya tentang ini ya. Jadi kan masalahnya itu sudah bisa didefinisikan gitu ya. Tahapnya nih 1 sampai 3, kemudian banyaknya chipnya di tahap ke N, XN-nya sebagai variabel keputusan, kemudian state-nya, kondisi yang ada ya, state-nya didefinisikan ini gitu ya. Nah, itu memang rumusnya muncul nih di sini nih ya. Fn, Sn, Xn sama dengan ini gitu ya. Kemudian mencari nilai maksimumnya gitu. Tetapi di sini ini langsung diberikan saja gitu ya. N sama dengan 3, 0,00, 2/3 dan seterusnya. Jadi sebaiknya memang kalian tambahkan, cek satu demi satu ya. Dan itu nanti ditambahkan aja di slide. Misalkan untuk ketika N sama dengan 3, S3-nya bernilai 0, kenapa 0? Kenapa ini tidak diputuskan gitu ya? Kan posisinya setelah main 3 kali itu kan tadi apa? Eh, Tujuannya adalah setelah main 3 kali minimal chipnya kan 5 gitu ya. Minimal chip 5. Nah, ketika minimal chip 5 pada saat N sama dengan 3, ini kan bacanya adalah kita pada saat N sama dengan 3 itu kemungkinan punya chipnya adalah bisa 0, bisa 1 sampai minimal 5. Dan timbul pertanyaan sebetulnya, kalau chip terbanyaknya itu berapa gitu ya, chip terbanyak yang mungkin itu berapa, kan kalau misalkan di main pertama gitu ya, kan mula-mula ada 3 chip ya gitu kan, ada 3 chip. Kalau kita pertaruhkan semua dan menang gitu ya, permainan pertama menang gitu di sini kan, nah itu berarti kan setelah permainan pertama kita dapat 6, kita punya 6 gitu kan. Nah, kemudian ketika permainan kedua ya dipertaruhkan 6 gitu dan menang gitu kan ya, maka setelah permainan kedua kita dapat 12 chip gitu ya. Nah, ketika permainan ketiga ya, kan kita masih boleh mempertaruhkan 12 chip gitu ya, mempertaruhkan 12 chip dengan asumsi ini menang terus ya dan ini menang gitu. Nah, maka kita akan dapat 24. Artinya kalau ditanya kalau selalu menang berapa chip yang mungkin, ya ada sebanyak 24 totalnya gitu. Nah, Anda bayangkan begini, ketika di permainan ketiga kita punya 12 chip ya, ketika permainan ketiga sudah punya 12 chip, main sekali lagi, kan tujuannya adalah 5 minimal gitu ya. Nah, kalau kita tidak bertaruh ya, chipnya hanya 0, kita pasti menang, kita pasti tercapai tujuannya gitu. Maka peluangnya 1. Tapi pertanyaannya, berapa yang sebaiknya kita pertaruhkan chipnya kalau kita mau bertaruh gitu. Nah, di sini ada OR ya. Di sini ada OR, pilihan OR. Jadi, kalau chip kita lebih dari 5, minimal 5, kita boleh mengambil keputusan 0 atau kita mengambil keputusannya ini. Bertaruhnya adalah nilai S3-nya lebih kecil kurang 5 gitu. Ini yang diperbolehkan gitu ya. Kalau misalkan state kita adalah 12 gitu ya. State-nya 12 berarti kita perbolehkan untuk bertaruhnya berapa? S3 dikurang 5, 12 dikurang 5, 7. Jadi kalau kita punya 12 bertaruh 7 dan kalah, kita berarti masih punya 5. Berarti tercapai tujuan kita. Tapi kalau 12
bertaruh 7 dan menang, ya kita dapat 19. Ya it's okay, nggak masalah. Yang penting minimal kita jumlah chipnya setelah 3 kali permainan adalah 5. Nah itulah kenapa ketika di step 3 pada saat tahap sama dengan 3, ya itu nilai F3 itu pasti akan selalu 1 dengan catatan keputusan yang diambil adalah 0 atau yang lebih kecil sama dengan S3 kurang 5 gitu ya. Nah, nanti ketika N sama dengan 2, ini kan ada rumus ini nih. F2, S2, X2 sama dengan sekian ini kan. Nah, nanti kan di S2 ini, itu kemungkinan eh, setelah bermain ya, ini kalau saya kasih gambaran, kemungkinan setelah bermain pertama, ya, di kedua itu kan chipnya bisa 0, 1, 2, 3, dan kemungkinan masih nih lebih besar sama dengan 5 gitu. Nah, di sini ada angka-angka nih, 0, 0, 0, dan seterusnya ya. Ada sekian angka. Di kolom 0 ini kan ada 6 angka. Kolom 1 ada 4 angka ya. Di sini kosong loh. Tuh ya. Di sini kosong. Di sini juga kosong. Di sini kosong gitu ya. Di sini kosong, di sini kosong gitu. Nggak ada angkanya ya. Pertanyaannya kok bisa nggak ada angkanya? Nah, itu sebetulnya eh, sebaiknya dijelaskan di dalam slide gitu ya. Kenapa di poin ini dia menjadi kosong. Atau ketika di 4/9, misalkan ini nih, angka 4/9 itu dapatnya dari mana? Memang memasukkan rumusnya kan yang atas gitu ya. Tapi bagaimana memasukkan rumus yang atas? Rumus yang atas ini kan bacanya apa? F2, S2, X2 sama dengan sepertiga seterusnya ya. Berarti ketika di titik ini kita punya F2 2,1, F2 2,1 sama dengan sepertiga F3 bintang. F3 bintang kan yang atas ya. F3 bintang ketika S2 kurang X2. 2 dikurang 1 berarti F3 bintang 1. F3 bintang 1 itu nilainya adalah 0. Berarti di blok ini dia nilainya 0 nih. Ini 0. 0 kali sepertiga. Sepertiga kali 0 gitu ya. Jadi 0 ditambah 2/3 F3 bintang S2 tambah X2. S2 adalah 2, X2 adalah 1/3. Berarti kita lihat F3 bintang dari 3. F3 bintang dari 3 adalah 2/3. Berarti di sini nilainya adalah 2/3. 2/3 dikali 2/3 sama dengan 4/9. Gitu ya. Nanti bagaimana menghitung yang di sini? Ya, bagaimana menghitung yang di sini? Masing-masing Anda uraikan di dalam slide ya, tambahan. Kalau rekamannya nggak perlu dibuat lagi, nggak masalah gitu ya. Dibuat masing-masing gitu ya. Dan di sini kan kita mau mencari nilai dari mana namanya optimalnya ya. Optimalnya nih. Jadi ketika N sama dengan 2, kita lihat baris ini. Baris ini kan ada 0, 4/9, 4/9 tuh. Yang tertinggi adalah 4/9 gitu. Ya. Nah, 4/9 dicapai ketika nilai X2-nya 1 atau 2. Karena itu di sini dipilih nilainya adalah 1 atau 2 gitu ya. Nah, tapi ketika S3-nya sama dengan 3, S2-nya sama dengan 3, kemudian X2-nya 0 sampai 4, nah di sini dipilih adalah 2/3. Kenapa 2/3? Coba 2/3 sama 4/9 lebih besar mana? Coba Iksan. Besar 2/3, Pak. 2/3 ya. Ya dijadikan pecahan yang sama ya, 2/3 sama-sama dikali 3/3 jadi 6/9. 6/9 lebih besar dari 4/9, maka dipilih adalah 2/3. Nah, 2/3 itu terjadi ketika X2-nya 0. X2 itu artinya jumlah chip yang dipertaruhkan ya, XN itu ya. 2/3, 2/3 bisa 0, bisa 2, bisa 3. Maka pilihannya adalah ini 0, 2, dan atau 3 gitu ya. Nah, ketika 4 sama nih masing-masing, ini kalian uraikan isinya ya. Angka-angka ini dapatnya dari mana? Ketika S2 X2 masukkan nih di sini gitu ya. Di sini berapa? Berarti kan nilainya F2 4,0. 4,0 menurut rumus sama dengan sekian-sekian, nanti dapatnya cek hitungnya benar nggak 2/3, nanti 8/9 dan seterusnya. Maka di sini disimpulkan yang paling besar adalah 8/9, jadi pilih X2-nya 1 gitu ya. Yang lebih besar sama dengan 5 1 ini tidak perlu dipertimbangkan lagi. Kenapa? Nah, kalian buat note-nya di situ, buat catatan di situ, sehingga
disimpulkan bahwa X2 itu kebijakan yang diambil adalah 0 atau mengambil ini gitu ya. Ini pada saat N sama dengan 2. Nah, pada saat N sama dengan 1, state yang mungkin kan baru 3 ya. Mula-mula chipnya 3. Kemudian kita pilih X1-nya. X1 adalah chip yang mungkin dipertaruhkan. Boleh 0, boleh 1, boleh 2, atau boleh 3. Nah, secara perhitungan, nanti Anda cek nih, 20/7, 2/3, ini dapatnya dari mana? Gitu ya. Maka nilai maksimumnya adalah 20/7. Sehingga nanti didapat kebijakannya adalah kita pertaruhkan pada saat langkah pertama itu adalah 1. Gitu ya. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya bagaimana itu nanti dilihat di sini kesimpulannya. Jadi kan membacanya begini dalam game itu ya. Setelah dilihat prosedur menggunakan pemrograman dinamis deterministik, probabilistik, Anda bisa merasakan ya ada pengaruh peluang di sini ya, angka sepertiga dan 2/3. 2/3-nya 2/3 menang ya, artinya ya sepertiganya sepertiga kalah. Ini nanti kalau sepertiga 2/3-nya dimodifikasi menjadi setengah gitu kan kalau di soal ini, nah ini ya, di soal ini ya. The statistician believe that her system will give her probability of 2/3 winning. Ya. Jadi ketika tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu ketika main dia 2/3 menang gitu. Ya. Probabilitasnya gitu ya. Tapi kalau probabilitasnya kita ganti setengah, apa yang terjadi dengan tabel ini? Dan apa yang terjadi dengan strategi ini? Nanti yang tim genap silakan untuk ini ya, dimodifikasi hasilnya ya. Dibuat di slide, di share saja di slide. Nggak perlu apa tuh? Apa rekaman lagi ya, presentasi nggak apa-apa. Nah, kalau hasil yang di buku ini berarti bacanya gimana nih? Jadi pada saat permainan pertama kita bertaruh 1. Nah kan kemungkinannya menang kalah ya. Kalau menang pada saat permainan kedua kita naruh 1. Setelah permainan kedua kan bisa menang bisa kalah. Kalau menang pada saat permainan ketiga kita tidak usah bertaruh cukup 0 gitu. Tapi kalau kalah kita bertaruhnya bisa 2 atau 3. Ya hasilnya gimana setelah 2 atau 3 itu? Ya nggak tahu gitu ya, bisa menang bisa kalah gitu ya. Tapi kan ada peluangnya di sini gitu ya. Nah, begitu juga kalau misal bertaruh di permainan pertama nilainya 1 dan kalah, ini masih ada peluang nggak untuk setelah permainan ketiga dapat 5? Masih. Caranya gimana? Ketika di permainan kedua, untuk permainan kedua kita bertaruh 1 atau 2. Ya terserah, kita boleh naruh 1 atau naruh 2. Ini bisa disimulasikan ya, ada yang naruh 1, ada yang naruh 2 gitu ya. Nah, kalau dia menang, maka X3-nya ini kemungkinannya 2. Tapi kalau dia kalah, bet is loss ya. Jadi dia kalah, udah gitu ya. Kan yang tidak diinginkan adalah loss permainan kedua, loss permainan ketiga, permainan pertama, permainan kedua. Jadi kalau 2 kali kalah, pertama naruh 1, kedua naruh 1, selanjutnya dia tidak akan pernah bisa mencapai 5 gitu. Nah, kemudian nilainya ya, nilai kemungkinan menangnya ini di 20/7. Makanya angka 20/7 ini Anda lihat prosesnya dapatnya dari mana gitu ya. Nah, ini bisa Anda lihat bahwa berpikirnya kan berpikir mundur ya, backward ya di sini ya. Jadi kita melihat satu tahap menjelang akhir, kita sebut sebagai N3. Apa yang terjadi dengan N3? S3-nya, state-nya itu ada berapa saja gitu ya. Mundur lagi, N sama dengan 2, state-nya ada berapa, kebijakan yang mungkin ada berapa. Kalau ini kan kebijakan yang mungkinnya begini doang ya, tapi ketika di N sama dengan 2, kebijakan yang mungkinnya ada banyak, 5 gitu ya. Nah, ketika N sama dengan 1, kebijakan yang mungkin ya 0, 1, 2, 3. Kebijakan N sama dengan 2, 0, 1, 2, 3, 4. Berbeda-beda gitu ya. Tapi semuanya sama bahwa kita bisa mengklasifikasi tahap-tahap dan state-state-nya. Tuh, ya. Oke, saya ini ya, apa namanya, ambil alih dulu gitu ya. Nah, tadi kan eh, sempat dibahas yang ini ya, yang mana sih? Ah, ini ya, winter ini ya, kebutuhan pekerja ya. Nah, Anda lihat dalam kebutuhan pekerja ini ya, eh modelnya tuh, ini kan bentuknya udah kontinu tuh. Ya, variabelnya itu dalam bentuk interval bukan dalam bentuk angka-angka gitu. Jadi memang bergantung keputusannya gitu. Tetapi dalam masalah ini itu tetap bisa didefinisikan yang namanya tahap ya, ini 4 musim gitu ya. Kemudian
variabel keputusannya juga bisa ditentukan. Apa arti dari XN? Ya. Jadi level pekerja untuk tahap ke N. N-nya didefinisikan 1 sampai 4. Nah, tapi mengkonstruksi rumusnya, fungsinya ya, apa nih kita mau meminimumkan? Batasannya apa gitu ya. Sehingga nanti dapat di sini bentuknya seperti ini nih. Ada feasible, ada possible dan seterusnya gitu ya. Dan ketika menganalisis ini ya, kita bermain, lihat di sini, bermain dari fungsi ya, minimum dari bentuk ini 200 sekian gitu ya. Di mana possible value-nya adalah ini. Untuk mencari nilai maksimum minimumnya ya, ketika bentuknya sudah fungsi, ini kan fungsi dua variabel tuh ya, X3, S3. Kita gunakan turunan. Turunan apa? Turunan parsial. Karena fungsi dari dua variabel gitu ya. Kalau satu variabel ya turunan biasa gitu ya. Muncul parsial di sini menghasilkan solusi. Solusinya juga masih berupa bentuk variabel terhadap S3 gitu ya. Maka diplotlah di sini gambarnya gitu. Ya, grafik solusinya seperti ini. Ya, nah F3-nya dia akan maksimum ketika terjadi di sini gitu. Jadi memahami contoh yang bagian ini juga lumayan menarik gitu ya. Sulit iya, tapi bisa kita pelajari perlahan-lahan gitu ya. Interpretasinya seperti ini. Gitu ya, itu untuk yang eh, deterministik gitu ya. Nah, yang eh, mana lagi deterministik yang lain? Ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya terkait ini? Silakan Iksan, ada yang mau ditambahkan dulu penjelasannya? Mungkin Kalau melanjut Panji, dari Pak, atau gimana? Panji ke contoh soal atau gimana? Eh, buat contoh soal 2 tadi sudah selesai Pak, tapi buat latsol apakah Iya, perlu? iya, iya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi minimal menjelaskan dulu contoh soal gitu ya. eh kok di sini nggak ada ya? Tapi kemarin kayaknya ada, lupa saya di mana ya. Oke, di sini nanti coba dicek ya di buku Lieberman-nya ini ya. Sebentar, sebentar. Ntar, saya mau tunjukkan dulu. eh Kalau kemarin yang kelas luring itu saya tunjukkan bukunya dan tapi ternyata ada soalnya gitu ya di contoh soal. Nah, jadi di dalam lemot lagi sebentar. Di dalam masalah apa program dinamis ini ya itu bisa untuk menyelesaikan masalah program yang linier juga gitu. Kalau tadi kan seolah-olah untuk yang non linier gitu ya. Nah, ini saya mau tunjukkan kalau kemarin tuh, di stop dulu coba recordnya sebentar. Oke, ini kayaknya ada juga sih di edisi 10, tapi saya lupa halamannya. Nah, ini saya buka yang edisi, saya buka yang edisi 9 ya, nih, edisi 9. Kalau yang tadi kan edisi 10 ya, gitu ya. Nah, jadi ada kelanjutan ya, kalau di edisi 10 ini,
edisi 10 kan setelah materi apa nih namanya? Yang level employee ya, level employee selesai langsung masuk probabilistik. Nah, tapi yang edisi 9 nih, edisi 9 ini setelah ini nih ya, masalah employee itu ada lagi contohnya. Nih, tentang masalah window glass. Mungkin di edisi 10 ada tapi saya nggak nemu ya, window glass. Coba, window glass ini itu sebetulnya masalah ini kan masalah program linear biasa ya. Consider the following linear programming problem. Memaksimumkan Z-nya dua variabel tuh ya. Subjeknya X1, 4 gitu ya. X1-nya kecil sama dengan 4. Kemudian 2X2-nya kecil sama dengan 12 gitu kan. Kemudian ada variasi 2X1 ditambah 3X1 tambah 2X2 gitu ya. Nah, ternyata masalah ini itu bisa dipandang sebagai masalah program dinamis deterministik. Nah, coba nih ya sekarang. Saya Pak Iksan ya. Nih, Iksan masih ingat nggak yang bagian ininya ya, program linear? Kalau kita punya, ini kan masalah dua variabel ya. Ini masalah dua variabel. Menyelesaikannya gimana kalau untuk soal ini? Eh, kalau sepengetahuan saya dibikin ini Pak, grafik Pak. Oke, saya buat grafik. Sebutlah sumbu X1 dan sumbu X2. Terus apa yang dilakukan? Yang pertama kan di sini syaratnya itu untuk X1-nya kecil dari 4. Berarti kan kita buat dulu di sumbunya itu 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti untuk kecil dari sama dengan itu berarti grafiknya bakal ke arah kiri, Pak. Kiri, Ini oke. apa? Arsirannya ke kiri ya. Ya, oke. Ini ke arah kiri ya. Ke arah kiri ya. Terus kalau 2X2 kecil sama dengan 12, dapatnya gimana? Itu kan X2-nya berarti kecil dari 6. Berarti Ya, dari betul batasnya ya. 6 terus ke arah bawah gitu, Pak. Ke Arah arah bawah. bawah. Berarti ini kalau saya sebut sebagai daerah 1, ini daerah 2, ini adalah daerah 1 dan ini adalah daerah 2 gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga ini gimana? Dibuat garis kan? Iya, Pak, dibuat garis. Oke, berapa titik potong terhadap sumbu X1 kalau ini? Sebentar, Pak. Nggak langsung dilihat aja di sini berapa. Kan kita pandang ini sebagai garis 3X1 ditambah 2X2. 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 18 gitu kan. Berapa koordinatnya? Berapa koma nol dan 0, berapa? 6,0 sama 0,9, Pak. 0,9. 6,0 kan di sini ya. 0,9 di atas lah gitu ya. Misal di sini nih. Saya tarik garis gitu kan di sini berarti. Ya. Nah, ini berarti kan daerah 3 ya. Gitu kan? Nah, nanti daerah 4 dan 5 nih. 4 dan 5 itu berarti daerah yang memenuhinya kan di sini ya. 4 dan 5. Oke. Sekarang saya sudah dapat daerah ini titik 0,0. Apa yang dilakukan sekarang? Apa yang dilakukan? Ini Saya cari titik potongnya. Betul ya? Ini berapa titik potongnya? itu berapa koma berapa itu ya? Ya, iya, berapa koma berapa? Yang pasti kan 6 koma gitu. Berapa? Ke sini. Gitu kan? Kalau yang ini kan yang satunya ya 4 koma gitu kan?
ke sini. Oke, yang 4, berapa? Masukkan ke sini. 4,3. 4,3. Oke ya, saya tulis di sini 4,3. Terus berapa koma 6? 2,6. 2,6. Ya, di sini berarti 2,6. Dah, saya berarti dapat berapa titik nih? Yang ada di ini kan bentuknya begini ya. Ada berapa? 5 titik ya. Ya, 0,0 gitu kan. Terus 0,6, terus 2,6, terus 4,3 dan 4,0 gitu. Terus yang dilakukan apa setelah kita punya 5 titik ini dalam konsep Rocklin? Dicari nilai Z-nya kan? Ya enggak? Kalau 0,0 berapa nilai Z-nya berarti? 0. 0. Oke, kalau berapa? 4,0, 12. 12. 0,6, 30. 30. Berapa lagi? Yang belum berapa? 2,6, 36. 36. 4,3, 27. 27. Yang dicari adalah maksimum. Berarti nilainya adalah 36 ya. Terjadi pada saat 2,6. Itu prosedur dengan pemrograman linear ya. Nah, tetapi dalam bab ini ketika kita ini nggak saya jelaskan sekarang ya, nggak saya jelaskan. Nanti ini ada baca formulation. Jadi nanti ini bisa didefinisikan apa tuh namanya tahapnya, state-nya, rumus rekursifnya gitu ya. Anda baca bla 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 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya deh berapa di sini ya. Nah, ini terjadi kan kita baca akhir terjadi ketika nilai X1-nya sama dengan 2, nilai X2-nya sama dengan 6 dan nilai ininya fungsinya adalah 36, 2,6 36 gitu ya. Sama nggak dengan proklinnya ini? Ya, sama gitu ya. Berarti ini disimbolkan bahwa dengan apa tuh dengan pemrograman dinamis itu masih bisa menyelesaikan masalah linier gitu. Ya. Nah, ini nanti kelompok ganjil silakan Anda tambahkan lagi slide-nya, tidak perlu dijelaskan ya. Ini silakan dicantumkan di slide, kemudian Anda jelaskan dalam versi slide-nya saja seperti yang tadi ditulis gitu ya, diterjemahkan dan segala macam. Ya, sehingga apa? Kan kalau saya lihat di contoh bukan contoh soal, di latihan soal di buku 10 ya. Buku 10 itu di latihan soalnya nih dengan asumsi kita sudah memahami ini kan misalkan ini kan kodenya gini ya. Kalau misalkan soal soal 11.2 11.2 strip 2 11.2 itu kan di sini adalah sub ya. Nah, ini 11.2 nih. Mana tadi? Bagian atas nih. Oh, ini 11.3 ya. Jadi kalau 11.2 itu adalah soal-soal yang menggunakan prototype ya, menggunakan prototype. Sorry, 11.1 prototype tentang masalah pemrograman dinamis ya. 11.2 ini karakteristik pemrograman dinamis. Karakteristiknya itu kan dia dibagi menjadi tahap dengan kebijakan ya, kebijakan keputusan, kemudian ada state-nya, kemudian ada transform current state ya, kemudian ada apa lagi di sini? Kebijakan optimal, kemudian ada lagi kebijakan optimal untuk state tahap yang tersisa, dia bebas ya, saling bebas. Kemudian ada recursive relationnya ya, hubungan rekursifnya, hubungan perulangannya berulang. Jadi dia berhubungan antara satu tahap dengan tahap berikutnya gitu ya. Ada indeksnya di sini kan, n kecilnya gitu. Dan kemudian di bagian 8-nya adalah lihat di sini.
Jadi konsepnya ternyata dalam pemrograman dinamis dia modelnya backward stage by stage gitu ya. Jadi the solution start at the end. Jadi mulai dari belakang gitu. Prosedurnya prosedur mundur. Kita asumsikan kita satu lagi menuju ke solusi akhir, kemudian kita mundur, mundur, mundur sampai tahap pertama gimana. Setelah itu kita cek hasilnya gitu ya. Kan sama dengan yang ini ya, pengerjaannya ya. Ketika ada gambar kayak gini kan kita tahapnya mundur dulu ya. Satu tahap lagi, satu tahap lagi menuju ke sini gitu ya. Udah pada saat n sama dengan 3 dievaluasi gitu ya. Pada saat n sama dengan 2 dapat tabelnya, pada saat n sama dengan 1 dapat tabelnya gimana gitu ya. Nah, nanti di contoh soal, di latihan soal maksudnya ya. Misalkan Anda buka yang di latihan soal ini, nah ini kan ada kode nih 11.2. Nah, ini berarti kan contoh soal yang bisa untuk karakteristik program dinamis secara umum gitu ya. Tuh kan soalnya use dynamic program to solve this problem. However, bla 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 ya. Nah, terus misalkan 11.3. Nah, 11.3 ini soal-soal yang tentang deterministik gitu ya. Contoh soalnya misalkan ini nih tentang CRED ya, ada CRAD sama store, pendistribusian jumlah CRAD ya terhadap 3 toko. Nah, ini masalahnya nanti kan ada kalau ini bisa dibuat dalam bentuk gambar jaringannya, ya coba Anda buat gitu ya, deterministiknya seperti apa gitu ya. Kemudian Anda rumuskan ini mencari maksimum atau minimum dan fungsi rekursifnya seperti apa gitu ya. Contoh-contoh soalnya gini. Nah, tapi kalau yang soal 11 mana nih? 11.4, oh ya, sorry. Ketika 11.3 yang tentang deterministik muncul juga soal ini nih, ya. Nah, soal ini adalah eh apa non linear ya, pemrograman non linear tapi bilangan bulat gitu. Jadi memaksimumkan bentuknya seperti ini. Nah, perintahnya use dynamic programming berarti kan Anda harus menentukan step ya, stage-nya apa, step-nya apa gitu ya, diterjemahkan gitu. Ini juga non linear, ini non linear ya. Ini juga non linear. Contohnya sih linear gitu ya. Nah, ini juga non linear. Taunya dari mana sih non linear? Ini pangkatnya tidak satu ya fungsinya gitu. Variabelnya tidak satu. Ini juga non linear. Ini ada perkaliannya tidak sekedar penjumlahan. Ya, jadi dalam soal-soal deterministik itu memungkinkan masalahnya itu sudah bukan soal cerita lagi, tapi diberikan secara formula ya, secara matematis, ada fungsi tujuannya, ada kendalanya, tapi menyelesaikannya dengan pemrograman dinamis gitu. Nah, pemrograman nonlinear itu memiliki konsep tersendiri juga sebetulnya di dalam TRO ini ya, di bab nonlinear programming ya. Jadi ada nonlinear programming itu di bab yang saya buka. Ini buku berapa ini? Nonlinear. Nah, ini ya, chapter 12 tapi di sini ya. Kalau edisi 10 nanti Anda cek gitu ya. Jadi artinya di sini ya, eh, pendekatan masalah nonlinear itu untuk yang ini pakai pemrograman dinamis gitu ya. Nah, nanti yang nomor 11.4 ini kan deterministik nih. Nah, ini backgammon player ya. Apa nih terjemahannya? Nah, ini pakai uang nih ya. Pakai uang, tapi probabilitasnya setengah gitu. Pertanyaannya gimana cara menyelesaikan menggunakan pemrograman dinamis ya, memaksimumkan kemungkinan pemenangnya sehingga menang itu ketika minimal tepat 100 setelah 3 permainan gitu, $100 ya. Kalau tadi kan state-nya Anda bisa tulis kemungkinan chipnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 5 kalau kita hitung kan sampai 12. Nah, ini pun kalau misalnya mau dihitung, Anda nggak bisa menulis $1, $2, $3 gitu ya. Karena kan bertaruhnya ini boleh saja $0,5 gitu ya, $2. Nah, ini variasinya banyak sekali gitu. Bagaimana mengkonstruksinya secara umum gitu. Ya, ada lagi jenis soal yang seperti ini gitu. Ya. Oke, jadi untuk pemrograman eh, dinamis, tahapnya adalah Anda secara kelompok menjelaskan apa contoh soal ya, dan nanti slide yang sudah dibuat oleh kelompok itu silakan di-share saja lewat Drive atau di WA grup langsung untuk dipelajari. Dilengkapi ya setelah ini ya kelompok ganjil genap itu ya. Eh,
silakan dipelajari dan masing-masing dari Anda silakan untuk berlatih soal-soal diskusi secara internal saja ya, soal-soal yang ada di buku itu. Jadi Anda paham bagaimana mengerjakannya gitu ya. Kalau ada kesulitan nanti boleh didiskusikan. Ya, kira-kira gitu. Nah, berarti yang dualitas ini kan tadi saya bilang waktunya cuma sampai jam 12 ya. Dualitas berarti nggak sempat maju nih gitu ya. Nah, eh, solusinya bagaimana? Nah, kemarin di kelas yang B ya, kan seolah-olah kita kan punya urutan ya. Saya terpikir supaya gimana apa ada sedikit modifikasi ya. Gimana caranya supaya masing-masing kelompok itu tidak menunggu kelompok sebelumnya maju dulu gitu ya. Nah, jadi saya share lagi nih. Ini karena daring ya, saya ya tampilkannya gini. Kalau luring langsung live aja ya. Jadi kan pembagiannya kemarin gini ya. Ini masih kelompok ganjil genap ya. Tapi di ganjil genap ini kan dualitas juga sebetulnya sudah mulai bertugas gitu. Terus gimana nanti kelompok teori antrian? Nunggu dong. Stok barang nunggu dong. Peramalan ya optimasi dan seterusnya sampai Monte Carlo gitu. Nah, saya ubah ya, saya ubah bahwa pertemuan berikutnya semua kelompok nih itu harus sudah menyiapkan materinya gitu ya. Jadi dualitas siapa? Kelompok dualitas siapa? Siapa perwakilan dualitas sini? Saya, Pak. Sebentar, maaf saya siapa? Yusuf. Iya, Pak. Yusuf dualitas ya. Jadi artinya kan berarti selanjutnya Yusuf akan tahu gitu ya. Dia akan maju di pekan ini gitu ya. Nanti setelah dualitas berarti pekan berikutnya ini ya kelompok antrian sudah akan tahu. Nah, saya ubah sedikit rule-nya aturannya. Jadi kalau ini kan seolah-olah nanti ya kelompok yang ini nanti dulu lah peramalan santai dulu gitu. Enggak, sekarang karena karakteristik materinya adalah saling lepas ya, tidak berhubungan satu sama lain nih materi-materi ininya nih. Jadi Anda silakan membuat dari sekarang. Jadi kalau eh, pertemuan berikutnya tiba-tiba saya ingin coba game teori dulu deh gitu ya. Tiba-tiba game teori main gitu ya. Tapi kalau game teori itu dia harus sorry, kalau misal teori keputusan ya, kalau teori keputusan harus game teori dulu yang maju gitu. Harus game teori dulu yang maju. Nah, berarti misal pekan depan setelah dualitas saya mau game teori. Nah, game teori harus sudah siap filenya gitu. Ya, jadi ini tidak terpengaruh ya materinya. Jadi masing-masing kelompok sekarang bekerja secara simultan ya. Anda coba buat slide-nya, Anda buat rekamannya gitu. Rekaman videonya itu untuk ya usaha Anda mencoba menjelaskan. Tapi slide-nya setelah apa pertemuan ya, baik luring atau daring itu kan akan ada komentar nih, akan ada masukan dan segala macam tambahan. Nah, itu slide-nya Anda modifikasi lagi, dikirim ulang lagi gitu untuk belajar. Tapi kalau rekamannya cukup sekali saja gitu. Paham ya arahnya ya? Tangkap ya? Puluhan paham nggak sebagai PJ nih? Paham, Jadi Pak. intinya Paham, intinya Pak. semua kelompok sekarang membuat dualitas kayaknya sudah siap ya. Nah, kelompok yang lain sekarang buat sepekan ke depan ini silakan dibuat gitu ya. Oke? Setelah ini disudahi dulu, recordnya dimatikan. Setelah record saya ini ya mau ada sesuatu yang disampaikan gitu ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.